Halo Sobat Biologi, bertemu lagi dengan saya Tiara Anggraini dengan NIM 18 13 04 1025 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Pada video kali ini saya akan menampilkan hasil praktikum ekologi hewan mengenai 20 zooplankton. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu zooplankton? Nah, jadi kata zooplankton ini berasal dari bahasa Yunani zoon yang berarti binatang dan planktos yang berarti pengembara. Individu zooplankton biasanya bersifat mikroskopis, tetapi beberapa spesies seperti ubur-ubur ini lebih besar dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Zooplankton adalah hewan perairan mikroskopis yang berada di dalam ekosistem perairan yang bersifat heterotrof. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam zooplankton, klasifikasi, morfologi, dan ekologi. Baik, yang pertama di sini saya akan jelaskan tentang Daphnia sp. Morfologi dari spesies ini yaitu bentuknya membulat, tidak bersegmen, posturnya membungkuk, dan kepalanya menekuk ke arah perut. Terdapat antena, rostrum, duri ekor, dan terdapat bagian mulut dan dua antena di mana antena kedua ini membesar dan kokoh yang digunakan untuk bergerak. Nah, ekologi dari hewan ini atau zooplankton ini yaitu banyak ditemukan pada air tawar. Kemudian selanjutnya yaitu ada Artemia salina. Morfologi dari spesies ini yaitu memiliki tubuh yang tersegmentasi, yang terpasang luas seperti daun, dan tubuhnya biasanya terdiri dari 19 segmen. Segmen terakhir ini menyebabkan terbentuknya ekor. Nah, total panjangnya biasanya sekitar 8-10 mm. Ekologi dari spesies ini yaitu hidup dalam pedalaman air seperti danau dan rawa tetapi tidak pernah di lautan. Selanjutnya yaitu ada Chelicotia longispina. Morfologi dari spesies ini yaitu bentuknya ramping, terdapat dua anterior yang panjangnya berbeda, memiliki 6 duri anterior dan 1 duri posterior yang panjang. Ekologi dari spesies ini yaitu banyak ditemukan pada air tawar dalam segala musim. Selanjutnya yaitu ada Bosmina sp. Bosmina ini memiliki baju besi atau sel yang digunakan untuk perlindungan dari predator. Fitur lainnya juga membantu dalam perlindungan yang merupakan bentuk Bosmina. Bosmina yang dikompresi lateral dengan bentuk tubuh yang bulat. Ekologi dari spesies ini yaitu dapat ditemukan di pedalaman danau yang bervariasi di dalam perbatasan. Selanjutnya ada Foliar vulgaris. Morfologi dari spesies ini bentuknya bulat lonjong, memiliki alat pengisap makanan pada bagian anterior yang menyerupai tanduk dan memiliki bulu-bulu di ujung tubuh. Ekologi dari spesies ini yaitu banyak ditemukan pada air tawar. Selanjutnya yaitu ada Undinula vulgaris. Morfologi dari spesies ini yaitu memiliki antena yang panjang, ruang sampai sepanjang tubuhnya dan bersifat multiseluler. Selanjutnya, seluruh kegiatan hidupnya itu dilakukan oleh sel itu sendiri. Ekologi dari spesies ini yaitu biasanya ditemukan di dalam air dengan kedalaman 0-9.001 meter. Selanjutnya yaitu ada Arcella sp. Seperti halnya makhluk hidup lainnya, Arcella ini terdiri dari protoplasma yang dibungkus membran sel yang berfungsi sebagai dinding sel. Morfologi Arcella ini memiliki ukuran tubuh sekitar 50-60 mm. Protoplasma ini terdiri dari dua komponen utama yaitu inti sel atau nukleus, yaitu untuk mengatur aktivitas sel, dan isi sel atau sitoplasma. Kemudian spesies ini juga mempunyai kaki semu sebagai alat gerak dan bentuknya tidak tetap.
Membran sel sangat tipis dan bersifat elastis yang disebut plasmolema. Kemudian, ekologi atau habitatnya ini dia berada atau ditemukan di semua air tawar, lumut basah, dan kering dengan beberapa spesies. Yang selanjutnya itu ada spesies yaitu Cyclophoid Cophevodid. Nah, morfologi dari spesies ini yaitu median tunggal biasanya berwarna merah cerah dan berada di tengah kepala transparan. Spesies bawah tanah ini mungkin tidak bermata seperti krustase lainnya. Dan spesies ini juga memiliki dua pasang antena. Pasangan pertama seringkali panjang dan mencolok. Nah, hidupnya yaitu hidup bebas. Selanjutnya yaitu ada spesies Floscularia sp. Morfologi dari spesies ini yaitu bentuk badan bulat atau silinders, pada bagian dalam terdapat 3 buah tonjolan kecil yaitu sepasang antena dorsal dan 2 buah antena lateral. Pada ujung antena ini biasanya terdapat bulu-bulu sebagai alat indera, dan spesies ini juga memiliki sebuah kaki yang langsing terletak di ujung posterior. Ekologi dari spesies ini yaitu kebanyakan di air payau atau air laut. Selanjutnya itu ada spesies Aequorea victoria. Morfologi dari spesies ini yaitu ukurannya lebih besar, kira-kira seukuran piring makan, dengan lebih banyak saluran radial. Hewan ini juga memiliki ukuran perantara antara dua bentuk ini, juga agak menengah dalam penampilannya. Nah, ekologi spesies ini yaitu ditemukan di sebagai pantai barat Amerika Utara di Samudra Pasifik dari Laut Bering ke California Selatan. Selanjutnya itu ada spesies Keratella cochlearis. Morfologi dari spesies ini yaitu bentuknya bulat, kutikula luar pelindung seperti cangkang, kemudian mulutnya berbentuk corong. Nah, spesies betina ini biasanya lebih kecil daripada jantan dan dia juga memiliki alat gerak yaitu silia. Ekologi dari spesies ini yaitu banyak ditemukan pada air tawar. Selanjutnya itu ada spesies dari Acanthocyclus robus, di mana spesies ini memiliki morfologi sebagai berikut. Yang pertama, prosom lebih besar dari urosom dan memiliki antena pertama yaitu 17 atau lebih segmen dan tidak memiliki membran hyalin. Ekologi dari spesies ini yaitu biasanya ditemukan pada ketinggian atau kedalaman 0 sampai 516 meter. Selanjutnya itu ada spesies Calanus pinmarchicus. Morfologi dari spesies ini yaitu biasanya ukurannya yaitu 2 sampai 4 mm dan mempunyai bentuk kepala yang meruncing bila dilihat dari samping atau atas yang terdapat sepasang antena. Nah, bentuknya itu bercabang 2 dan terdapat 5 segmen metasom, dan spesies ini juga merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di perairan laut. Bentuk tubuhnya itu oval dengan abdomen sedang. Ekologi dari spesies ini biasanya ditemukan hidup di mana saja dari permukaan laut yang dalamnya mencapai 4.000 meter. Selanjutnya yaitu ada spesies Chaoborus puntivenis. Morfologi dari spesies ini yaitu memiliki pelengkap daun prelabial sempit dan lanset. Kemudian anal kipas dengan 16 atau lebih. Ekologi dari spesies ini itu ditemukan dalam sedimen pada siang hari atau bentik dan dapat menahan musim dingin. Di tahap ini, spesies juga menghindari predator visual karena transparasi dan ukurannya yang kecil, dan biasanya ditemukan di danau. Selanjutnya yaitu ada spesies Tropochilops prasinu yang memiliki morfologi sebagai bentuknya bersegmen dan bentuk kepalanya berbulat. Kemudian terdapat sepasang antena yang mengarah ke samping atas
dan memiliki alat gerak, yaitu terdapat ekor bercabang 2. Nah, ekologi dari spesies ini banyak ditemukan pada air tawar. Selanjutnya, yaitu ada spesies Diapanosoma sp. Morfologi dari spesies ini yaitu karakteristik yang paling membedakan dari spesies ini adalah antena kedua yang lebih panjang dari tubuh. Antena kedua dapat mencapai pinggiran belakang carapax. Bentuk tubuh spesies ini adalah oval atau bulat memanjang serta transparan dengan bagian badan tertutup carapax dengan panjang 2-2,8 mm. Kemudian, spesies ini juga memiliki 5 pasang kaki yang disebut dengan appendages yang berbentuk pipis seperti daun yang dilengkapi dengan rambut atau stay yang panjang dan berguna untuk bergerak. Nah, ekologi dari spesies ini biasanya ada di danau, perairan tergenang, dan air tawar. Selanjutnya yaitu ada spesies dari Avis cutris, dan morfologi dari spesies ini yaitu bentuknya bersegmen dan bentuk kepala membulat. Terdapat sepasang antena yang mengarah ke samping atas dan alat gerak seperti ekor yang bercabang 2. Ekologi spesies ini banyak ditemukan pada air tawar. Selanjutnya yaitu ada genus Nauplius, dan morfologinya itu berwarna biru kehijauan, berbentuk koloni yang tidak beraturan. Ukurannya sel kecil, dan koloninya ini ada berbentuk seperti bola atau tidak beraturan. Biasanya fitoplankton menjadi penyebab blooming pada perairan. Ekologinya itu banyak ditemukan pada air tawar. Selanjutnya yaitu ada spesies Oscillatoria sp, di mana dia memiliki morfologi berbentuk filamen panjang dan mempunyai trikoma. Ekologi dari spesies ini yaitu banyak ditemukan pada air tawar dan air laut. Dan sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Sampai jumpa. Thanks for watching. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa like, comment. Thank you. Bye-bye.